Saudara sekalian, hidup ini adalah penuh kesibukan ya. Kalau kita lihat di jalan raya lalu lintas penuh dengan hiruk pikuk kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, roda 10, bahkan roda 20. Hidup ini penuh dengan banyak kegiatan ya, karena hidup ini menarik. Dan kalau kita lihat ini beraneka ragam, orang punya kesibukan ya. Ada yang sibuknya mencari pekerjaan, ada yang sibuknya mencari uang, dan itu kebanyakan. Ada yang sibuknya mencari solusi, dan itu bagus. Ada juga orang yang sibuknya mencari ilmu, Masya Allah, itu lebih bagus lagi. Ada juga orang yang sibuknya itu mencari solusi atau memberikan solusi bagi kebanyakan orang, dan itu lebih bagus lagi daripada yang kedua tadi. Yang berikutnya lebih bagus lagi, yakni orang yang menebarkan kemaslahatan umat ya. Dia tidak mikir dirinya sendiri ya, dia mikir yang lainnya. Yang lain itu bisa orang, bisa hewan, bisa lingkungan, dan itulah yang persis disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kanjeng Nabi yang paling mulia. Beliau bersabda, khairun nas anfa'uhu linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang memberikan manfaat bagi manusia lainnya ya. Jadi agama kita ini Masya Allah agama untuk seluruh umat manusia ya, bukan untuk orang Islam saja. Karena sungguhnya wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau Muhammad, kata Allah, kecuali untuk rahmat seluruh alam ya. Jadi rahmat seluruh alam itu manusia itu butuh Islam ya. Coba bayangkan, Islam mengatur tentang orang yang menjanda itu mungkin karena ditinggal suaminya meninggal dunia, ataupun karena cerai, ataupun karena apa yang misalnya pergi nggak pulang sampai 2 tahun lebih, kemudian dia berjanda karena nggak ada kabar, maka Islam memberikan prioritas. Masya Allah, barang siapa yang menolong orang janda itu Masya Allah, Allah kasih surga ya, Masya Allah ya. Apalagi di zaman sekarang ini yang namanya tingkat status janda, termasuk duda juga ya, itu banyak sekali. Makanya kita butuh yang namanya solusi ya. Mungkin dia tidak kita kenal ya, dalam pengertian kita belum merasakan seperti itu, atau kita belum mendapatkan curahan hati seorang wanita. Alhamdulillah Al-Fakir sendiri sering mendapatkan curahan seorang janda, termasuk juga duda ya. Maka Rasul menyampaikan khairun nas anfa'ulina, sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kebaikan bagi yang lainnya. Jadi kita kasih solusi begini loh ya. Jadi yang pertama, solusi bagi orang yang punya masalah, apakah duda, apakah janda, apakah punya masalah anak-anak yang sekarang menginjak remaja, apakah masalah ekonomi, apakah masalah yang lainnya di PHK maupun masalah kantor. Yang pertama harus kita sampaikan, ini khususnya untuk semuanya ya, yang barangkali Anda mendapatkan curhatan dari teman, dari tetangga, dari saudara, dari siapapun. Yang pertama, bahwa yang punya masalah itu bukan Anda saja atau bukan kita saja. Seluruh umat manusia itu pada dasarnya punya masalah ya. Jadi ini paling tidak mengurangi beban kita yang merasa kita paling berat. Yang kedua adalah bahwa sesungguhnya dengan masalah itu kita menjadi pintar untuk mengatasi solusi. Jadi contoh beginilah ya, ketika seorang anak SD itu paling masalahnya yang menghadapi ujian ya begitu-begitu ya. Begitu dia menginjak SMP lebih berat lagi ya, ujiannya lebih berat, SMA lebih berat, sampai kuliah ya. Dia harus belajar ya, dia harus menghafal, dia harus rajin mengatur ilmu. Maka itulah ya. Yang ketiga, maka kita berikan solusi bahwa sesungguhnya Allah ngasih yang namanya masalah itu, satu masalah solusinya itu 1000 solusi ya. Apa itu? Yakni akal. Ya, akal inilah yang menjadikan hadiah terbesar dari Allah kepada hambanya, yakni manusia. Jadi manusia ini objek ya, objek harapan Allah, objek ciptaan Allah yang paling sempurna itu manusia. Kenapa? Karena di sana ada akal, ada nafsu. Maka akal inilah yang harus membimbing nafsu ya. Jadi kalau nafsunya mengarah kepada keburukan, maka akalnya ini yang mengikatnya, mengendalikannya. Jadi kalau nafsunya itu pengen seneng-seneng mencari wanita, sibuknya mencari wanita tadi, mencari kepuasan hati, maka akalnya harus mengendalikannya ya. Jadi saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan, kalau nafsu ini kita turuti itu nggak akan ada habisnya.
ya, nggak akan ada habisnya. Misalnya nafsunya seorang laki-laki yang kepencut dengan wanita yang lebih cantik di kantornya, padahal istrinya setia, ya. Maka ketika dia turuti, dia nggak akan puas. Karena apa? Nafsu. Nafsu itu seperti hewan liar yang tidak akan pernah puas, ya. Seperti anak kecil kalau minta ini dituruti terus minta lagi, ya namanya anak kecil, ya. Nafsu itu seperti itu, maka harus dikendalikan, ya. Harus dikendalikan. Jadi ini kejadian ini sudah bertahun-tahun ya, lebih parah lagi 3 tahun 4 tahun belakangan ini lebih parah lagi, ya. Karena alasan ekonomi orang mudah selingkuh, ya. Adanya WA itu memberikan kebaikan, cuman juga memberikan kemudorotan yang luar biasa, ya. Nah, jadi ada alumni TK kumpul, grup alumni TK, alumni SD sampai alumni S3, ya. Ngumpul curhat. Biasanya yang dicurhatkan tuh masalah yang nggak enak, ya. Kemudian cerita suami saya suka kentutan, jarang pulang itu maksudnya bukan ini pulang tiap hari, Tuhan ngomongnya jarang pulang. Atau yang satunya juga bilang, wah istri saya juga sama dong. Nah disitulah peran setan, ya. Akhirnya karena niatannya itu jadi pengen ketemu dan menuruti nafsu, jadinya akal ini diabaikan, ya. Padahal kalau kita lihat, andai kata nafsu itu dituruti, itu nggak akan ada habisnya. Contoh misalnya dia dapat ya selingkuhan di kantornya, itu nggak akan cukup. Dia akan nyari lagi dan nyari lagi, ya. Itulah nafsu, ya. Nafsu itu masya Allah seperti hewan tunggangan yang liar, ya. Makanya harus dikendalikan, ya. Jadi kalau seperti itu ingat Allah, ingat siksaan. Ulama dulu mengatakan kalau engkau ingin mengendalikan nafsumu, maka ingatlah bahwa pahala itu jauh lebih besar, ya. Surga itu lebih nikmat, ya. Anda cobalah wanita tercantik di muka bumi ini kan orang-orang Turki, orang-orang Iran, ya. Orang-orang daerah Rumania itu kan cantik-cantik semua, ya. Itu Anda bayangkan, masya Allah, di surga jauh lebih cantik daripada wanita-wanita di dunia, ya. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi, yang terjadi adalah ketika iman sudah bicara, maka nafsu ini bisa dikendalikan. Oh iya, saya ingat Allah, saya punya Allah, jadi saya tidak maulah nuruti nafsu pula. Sebab fakta yang terjadi di lapangan, ya, itu banyak orang yang nuruti nafsunya akhirnya menyesal, akhirnya salah jalan. Jadi iman yang pertama itu iman, yang kedua akal. Kita pakai logika lah, ya. Kalau coba deh kita lihat, ya, kalau nafsu itu dituruti, ya, istri secantik apapun itu tidak akan pernah puas, ya, karena nafsu, ya. Ada masalah dikit langsung cari gebetan baru dan seterusnya. Nah termasuk nafsu angkara murka. Jadi kalau misalnya kekuasaan, ini peringatan bagi orang-orang yang memburu kekuasaan, ya. Entah itu bupati, entah itu pak camat, entah itu wali kota, entah itu menteri, entah itu presiden, entah itu jenderal militer dan seterusnya. Tolonglah Anda pikirkan baik-baik, ya. Hidup ini kan sebenarnya sementara, ya. Paling banter orang usianya 75 lah kalau zaman sekarang, ya. Entah kalau lebih itu payah banget, capek banget, ya. Maka sesungguhnya pertanggungjawaban ini lebih berat daripada hidup itu sendiri. Masalahnya ketika manusia itu posisinya di atas, posisinya menjadi presiden, menjadi menteri, itu dia ditipu dengan jabatan. Apa maksudnya ditipu? Dia bisa seenaknya mengendalikan keinginan nafsunya, ya. Coba lihatlah. Kalau dulu orang biasa itu beli tanah, ya, tanah itu mungkin 1 meter bisa 100.000 misalnya, ya, atau 1 juta lah, ya. Maka ketika jadi presiden itu bukan 1 juta lagi 1 meter, itu bahkan mungkin 100.000, karena presiden yang minta, apalagi menggunakan jabatan atas nama negara, atas nama bangsa, atas nama ini itu, masya Allah. Dan ini terjadi di masyarakat. Seorang militer ataupun yang lainnya, ya, dengan menggunakan jabatannya dia bisa beli tanah di mana-mana. Nah, saya tahu sendiri. Waktu saya jalan-jalan ke Cigudeg itu, ya Allah, saya diceritakan ini miliknya si Anu, ini si Anu, ini jenderal Anu, ini konglomerat Anu, padahal dia nggak tahu, ya. Ini jadi kadang-kadang jabatan itu ya itulah membinasakan, ya. Seorang Kapolres, Kapolsek, atau misalnya Kapolri, atau misalnya siapalah, ya, menteri dikasih hadiah oleh temannya. Nah temannya itu adalah korupsi, ya, itu ngeri. Buka surat Taubah, ya. Di surat Taubah itu orang yang korupsi itu akan disiksa oleh Allah habis-habisan, ya. Dan itu mengerikan sekali, ya. Jadi contoh beginilah, ya. Ini ada kisah yang
pernah heboh ya, itu 2 tahun yang lalu ya. Ada seorang yang ahli ibadah ini, ahli ibadah. Orangnya ini tokoh terkenal nih, alim banget, baik banget ya, pejuang ya. Dia baik sangka, ini contoh yang paling gampang ya. Dia dikasih oleh temannya ya. Dia nggak ngira kalau temannya itu hasil korupsi ya. Karena temannya itu dilihat baik, dikasih uang 600 juta, namanya juga tokoh ya. Nah tokoh ini baik-baik saja, ternyata akhirnya dia terseret oleh kesandung korupsi, ditangkap oleh KPK. Nah itulah ya, itu baru dunia ya, belum akhirat Masya Allah. Kalau akhirat lebih detail lagi, setiap detiknya ada, nanti akan ditanya kenapa kamu nggak ngecek. Makanya hati-hati pilih teman ya. Jangan asal suka dikasih duit ya. Kita mohon pada Allah supaya dibimbing ke dalam jalan yang benar. Supaya apa? Supaya kita oleh Allah ketika teman mau ngasih itu, teman itu bergetar ya. Kalau itu teman yang buruk ya, sehingga nggak jadi ngasih. Nah termasuk kita mohon pada Allah supaya kita dikasih harta yang halal, sehingga ketika kita dikasih orang yang jumlahnya banyak, itu benar-benar halal, benar-benar baik. Itu doa, kekuatan doa ya. Jadi doa ini luar biasa. Kita mohon pada Allah, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku senantiasa zikir, ingat padamu. Ingat padamu itu bukan saja mengucapkan tasbih, takbir, tahlil, istighfar, tapi ingat akan hukum-hukum Allah, halal dan haram ya. Kemudian wa syukrika, dan Allah, ya Allah tolonglah aku untuk senantiasa mensyukurimu. Kalau orang qanaah, orang suka bersyukur, itu cukup, semuanya cukup ya. Mobil nggak perlu bagus-bagus, nggak perlu baru, cukuplah yang lama tapi bisa di jalan. Atau dia nggak punya mobil tapi bisa pakai mobil gonta-ganti, kan enak ya. Mobilnya Mitsubishi Pajero Sport, besoknya Ferrari, besoknya lagi Mercedes-Benz terbaru, kan enak itu. Tiap hari gonta-ganti mobil, kan enak. Nah kemudian wa husni ibadatik, ya Allah tolonglah aku agar aku bisa beribadah denganmu dengan baik, dengan khusyuk, dengan ingat pada Allah, bisa menangis. Nah ini bisa menangis. Kita kalau menangis pada Allah itu, Allah kasih yang namanya kemudahan, kemuliaan ya. Tapi kalau orang itu nggak bisa menangis pada Allah, itu hatinya itu bermasalah. Hatinya itu hubud dunya. Hati ini kan dua mata ya. Hati ini ada dua, hitam dan putih. Kalau banyak hitamnya, maka hati ini nggak bisa menerima kebenaran ya. Seperti Imam Ghazali bilang di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan hati itu seperti cermin ya. Cermin yang bisa membedakan mana baik mana buruk. Ketika manusia itu bermaksiat, maka ada titik hitam. Kalau dia tobat berarti hitamnya akan dibersihkan, bersih kembali. Tapi kalau dia terus-menerus korupsi, maksiat, berzina ya, kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan oleh Allah dan meninggalkan ketaatan, maka di situ hatinya penuh dengan nuktoh ya. Nuktoh itu titik-titik, akhirnya menjadi sebuah hajar sauda atau hajar aswad ya. Hajar di sini bukan hajar aswad di Mekah, bukan ya, tapi batu hitam ya. Jadi batu hitam seperti hatinya gelap, seperti tembok, nggak bisa bercermin ya. Itu akhirnya orang korupsi 1 miliar biasa saja, 100 miliar, 1 triliun biasa. Makanya orang yang koruptor itu nggak pernah puas ya. Cobalah lihat siapa yang korupsi PCR, vaksin, siapa yang korupsi ini itu, itu aja. Kalau kita lihat rumahnya dia di mana-mana, satu di mana-mana. Ya saya pernah ditunjukkan rumahnya jenderal, rumahnya pemimpin ini satu, masya Allah, aku kasihan sekali. Makanya Al-Fakir saya buatkan video ini untuk menasihati mereka. Ya saya nggak peduli mereka dengar atau tidak, bukan urusan saya. Ini bentuk kecintaan saya kepada mereka supaya mereka itu taubat gitu loh ya. Karena hidup ini kan sebentar ya. Cobalah kita lihat, ada seorang jenderal atau pimpinan negeri ini yang semua punya ya, semuanya punya. Bahkan juga di seluruh dunia ya, pesawat jet punya, pesawat tempur punya, milik pribadi ya. Istana megah, masya Allah. Kalau saya cerita, masya Allah. Jadi mobilnya itu dilebur atau dilapisi emas. Coba deh, mobilnya Bugatti Veyron, ini salah satu raja di Arab. Bugatti Veyron itu harganya kan 100 miliar itu, coba. Edisi special edition itu dikasih emas, coba bayangkan. Kemudian ketika dia meninggal dunia, ya cuman begitu-begitu saja, ditinggal semua itu. Wanitanya yang cantik, yang jumlahnya banyak itu, masya Allah ya. Ditinggal semua ya, nggak ada yang enak hidup ini. Jadi makanya kita menyampaikan, saya dalam orasi, dalam ceramah, dalam khotbah, dalam apapun mengingatkan, sebenarnya saya mencintai mereka, bukan benci mereka. Saya nggak perlu benci.
saya cukup dengan apa yang saya miliki ya. Jadi saya mengamalkan ngalah berkah hadis Rasul. Rasul menyampaikan, ya tolonglah orang yang terdolimi dan mendolimi ya. Orang yang terdolimi itu orang rakyat kecil ini, saya ingatkan ke penguasa jangan dinaikkan listrik, jangan dinaikkan BBM ya. Dan itulah bentuk pembelaan saya kepada rakyat kecil. Itu di depan istana presiden, bukan istana, di di depan presiden atau di depan istana presiden ya, di Jalan Merdeka Utara. Kemudian juga di Kedubes AS, jangan kerjasama dengan Amerika. Amerika itu pembohong besar, Amerika itu real teroris itu Amerika ya. Kemudian di Bundaran HI dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan di khutbah Jumat saya sampaikan karena saya cinta pada penguasa ini ya. Bukan benci, nggak perlu saya benci, itu nggak perlu ya. Saya ingatkan, nah itulah yang dipesankan Rasul, tolonglah orang yang mendolimi. Jadi orang yang mendolimi, cara menolongnya adalah dikasih nasihat ya, supaya dia tobat. Kalau nggak tobat ya biar aja, nanti Allah yang ngasih ya. Itu yang bisa kita sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.